saya mainin kan layering sampai total malah loss $100, depo lagi ya loss. Itu lingkaran setan itu harus keluar gitu kayak gitu. Mau sampai kapan? Oke, balik lagi dengan saya Hendrik Susanto, riset analis PT Pelatihan Profit Internasional. Di podcast kita kali ini kita kedatangan tamu dari broker HTFX, siapa ya? Dibacanya sih HTFX. HTFX ya, bahasa Inggris ya. H ya. Itu kesingkatan sih dari high tech forex. Oh, high tech ya, bukan. Soalnya kita sering di itu sih sama kompetitor. Oh iya, soalnya sekarang pernah dengar juga tentang, tapi ini bukan, tapi high tech. Bukan. Kalau favorit itu HAFM, Holland Pantamama HF. Ya berarti high tech forex ya. Ya. Oke, jadi bisa diperkenalkan dulu Pak, Bapak ini siapa dan sebagai apa di HTFX ini? Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Jimmy Malela, saya selaku marketing manager dari HTFX Indonesia. Jadi HTFX ini ya broker, di mana brokernya ada di London, di Inggris. Dan untuk Asia kita headquarternya ada di Malaysia. Oh, Malay. Ya, kita udah eksis di Indonesia kurang lebih hampir 3 tahun. Ya, dan untuk saat ini kita kantor perwakilan ada di daerah Cilacap, jadi kalau teman-teman mau konsultasi atau mau masuk. Oh ya Pak, langsung mungkin untuk mempersingkat kita langsung ke pertanyaan gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu tentang HTFX itu apa gitu. Jadi yang pertama sudah pasti regulasi ya. Jadi bisa diberikan informasi lebih lanjut tentang regulasi dari HTFX ini. Bagaimana perusahaan ini diatur di Inggris kan ya tadi, London. Jadi HTFX ini kita punya regulasi, ada 2 regulasi, satu dari FCA dari London, itu salah satu regulasi untuk perusahaan finance, itu salah satu regulasi yang cukup sulit, tidak semua broker bisa memiliki itu. Dan kita juga ada regulasi yang mostly kebanyakan broker punya, itu dari SISEC juga, jadi kita punya 2 regulasi. Nah, HTFX ini sempat mendapatkan peringkat sebagai broker dengan ekosistem yang terbaik di Eropa 2019. Jadi bisa dibilang kita salah satu broker cukup terkenal di Eropa. Dan untuk saya sih di Indonesia mungkin kita baru 3 tahun ya. Dan kita salah satu broker SCP atau yang bisa dibilang benar-benar broker yang MUA lah, kalau itu istilah kita MUA. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Kalau ada yang bilang kan kalau broker itu kalau kita loss untuk semua uang kita ke broker, enggak. Kalau kita sistem kita SCP, straight to the market. Jadi perbedaannya kita sama broker lain yang tidak punya license FCA itu banyak kan dari broker non FCA itu mereka ya itu market maker atau bukti. Beda dengan kita punya backingan liquiditas provider. Itulah kenapa untuk dapat license ini tidak sembarangan. Harus punya background financial yang kuat dan tentunya didukung oleh liquiditas provider. Maka dari itu kerajaan Inggris tidak bisa sembarangan mengeluarkan regulasi ini. Dan hebatnya HTFX bisa mendapatkan ini, dan itu butuh perjuangan besar juga dan investasi yang mahal. Nah, seperti itu sih singkatnya. Oh iya, kalau saya sih ngerti gitu antara STP sama market maker ya, tapi mungkin teman-teman belum mengerti gitu apa sih bedanya STP dengan market maker gitu. Nah, kalau market maker, kalau kita pakai istilah jalanan boleh ya Pak ya.
Kalau istilah jalanan, kalau teman-teman trader kan, kalau saya sering banget ketemu trader yang dari daerah dari kayak Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka nyebutnya itu market broker bandar gitu. Nah, broker bandar itu jadi istilah gini, teman-teman kan akan ketika trading pasti akan ada namanya buy and sell gitu kan. Iya. Order lah, kita punya order. Nah, di order itu yang membedakan market maker atau STP adalah orderannya. Jadi kalau STP, orderan itu akan dikirimkan, jadi diterima di broker. Dari broker akan dikirimkan ke likuiditas provider atau terus penyedia jasa keuangan, contoh seperti JP Morgan atau Goldman, itu yang akan dikirimkan ke market. Nah, kalau broker bandar, dia nggak kirim ke likuiditas provider, bahkan dia nggak punya likuiditas provider, tapi dia makan sendiri. Namun, dia tetap candle-nya, disebutnya candle-nya atau marketnya tetap mengikuti standar lah, seperti kayak di TradingView gitu. Namun, kebiasaannya, ini saya sedikit buka, sebenarnya ini rahasia tipis lah ya, tapi saya akan bongkar lah, karena perusahaan saya perusahaan benar kok, tapi buat teman-teman juga hati-hati sama broker gitu. Jadi kalau broker bandar, biasanya kalau teman-teman win, broker yang bayar. Jadi teman-teman dapat uang profit itu dari broker kalau broker bandar. Kalau STP yang bayar itu likuiditas provider. Kalau teman-teman loss, kalau di broker bandar yang makan, mereka yang dapat profit. Dan profitnya ya dari loss teman-teman. Kalau yang loss, kita nggak dapat profit, tapi ya itu jatahnya likuiditas provider. Uangnya ke likuiditas provider. Nah, pertanyaannya, broker saya yang STP dapat untung profitnya dari mana? Iya. Kita kan pasti bingung kan, broker dapat uangnya dari mana? Pasti dari loss kita dong. Kalau kebanyakan orang gitu kan mikirnya, kebanyakan. Gini teman-teman. Jadi kalau teman-teman perhatiin, itu kan kita contoh deh, kita jangan ngomongin broker dulu deh, kita ngomongin yang paling umum dulu. Bang, di sini teman-teman pasti pernah beli dolar, betul ya? Iya. Dolar di bank BCA itu kan ada harga jual, harga beli. Iya. Nah, harga jual, harga beli juga kan ada selisih, atau disebutnya spread. Nah, bank bisa untung jual dolar itu dari selisih atau spread. Betul ya? Nah, kita korelasikan sama broker. Broker STP juga seperti itu. Kalau teman-teman perhatikan, ketika teman-teman buy, sell itu ada spread-nya. Nah, jadi jarak ya? Ya, jarak harga jual belinya. Kalau di NT4, ya kan? Jarak spread itu di broker itu adalah harga markup. Artinya bukan harga real, udah di markup sama broker. Jadi tiap broker itu pasti udah di markup. Makanya kalau teman-teman perhatiin, kok di broker A, broker B harganya beda-beda tipis sih. Iya. Jadi ini knowledge juga nih buat teman-teman. Apakah broker A ini scam, broker B scam? Enggak, emang gitu, karena ada tiap broker itu punya ketentuan untuk menaikkan harga. Itu emang kebijakan company masing-masing seperti itu. Tapi kalau diperhatikan dari TradingView, kalau teman-teman dari TradingView sama harga di masing-masing broker itu nggak jauh, bedanya paling di 0, sekian lah. Seperti itu. Kalau harganya jauh itu berarti ada tanda tanya itu mau broker itu. Pasti broker itu antara technical error atau broker scam, kita nggak tahu. Tuh, pokoknya kita patokannya di TradingView harganya nggak jauh lah. Itu kan karena emang broker pasti nyari uangnya juga dari spread seperti itu. Nah, selain dari spread, kita juga ada namanya komisi. Kan kalau teman-teman trading mesti ada komisinya, kan ada biaya charge-nya. Kadang ada juga sih yang nggak ada. Ya, ada juga yang nggak ada. Biasanya broker-broker yang nggak ada komisi itu biasanya spread-nya lebar, atau dia makan dari swap, seperti itu. Jadi ada kebijakan masing-masing. Kalau di kami ada juga akun standar. Akun standar itu emang kita kasih bebas komisi. Cuman spread-nya emang agak sedikit lebar. Sedikit lebar itu sekitar, misalkan contoh Euro USD itu sekitar 3,6 spread. 3,6 atau kalau di MT4 itu 36.
Kalau ditanya, wah spreadnya gede banget. Gaji kalau dibilang gede sih kalau kita bandingkan sama beberapa broker, rata-rata spread Euro USD sih itu 30-an kalau mau diperhatiin gitu. Nah, biasanya akun standar-standar kayak gini yang komisinya 0 itu cocok buat teman-teman yang trading intraday atau miner. Karena kan dia nggak ada komisi kan. Seperti itu. Nah, di kita juga ada juga akun trading yang SN, yaitu spreadnya tipis bahkan hampir 0, dan tapi kita kenain komisi sekitar $7. Jadi itu kita balik-balikin aja gitu. Kalau teman-teman pengen spreadnya rendah di kita di HCFX, kita makan di komisi. Berarti spread sama komisi itu fata morgana ya? Jadi ada komisi juga spreadnya lebar. Enggak. Itu biasanya tergantung teknik teman-teman. Misalkan teman-teman sukanya scalping, kalau teman-teman suka scalping berarti mau carinya spreadnya tipis. Spread tapi ada komisi. Nah betul, tapi komisinya kecil kok. Kita cuma $7 per lot. $7 per lot kalau teman-teman bukanya 0,01 ya kali cuma 0,07. Kecil lah gitu kan. Apalagi kalau misalkan 0,01 lot nih, kalau main XAU 10 poin aja udah $1. $1 dikurangi 0,07 udah kayak receh lah gitu, nggak pas gitu. Jadi balik lagi gitu kan, kita sebelum biasanya klien kita atau user kita ketika mau trading di tempat dia akan konsultasi dulu teknik trading yang dia mau pakai apa, scalping, intraday atau sebagainya. Jadi kita bisa arahkan menggunakan akun A, akun B atau sebagainya seperti itu. Nah, kalau di di kami gitu, cari keuntungan seperti itu. Jadi terus kalau misalkan ditanya, kalau broker itu kadang suka bikin pemainnya loss, benar nggak? Ada isu-isu seperti itu kan? Ada banyak yang ngomong kayak gitu. Saya balikin lagi ke tentang keuntungan tadi, mesti nyambung dan keuntungan. Mungkin agak panjang, tapi mungkin bisa dikat-kat lah bagian-bagian itu. Tapi intinya gini, terkadang ada beberapa broker tanda kutip nakal. Nah, tapi udah banyak lah kasusnya, teman-teman bisa cek di WikiFX, ada broker yang mainin candle-nya gitu kan, sengaja bikin loss itu biasa rata-rata broker bandar. Biasa broker bandar itu kadang tanda kutip ya, mereka nakal untuk dapetin profitnya, karena ya balik lagi mereka kalau teman-teman profit mereka yang harus bayar. Nah, kalau teman-teman loss mereka yang dapat. Itu broker bandar. Kalau di kita teman-teman mau menang, berprofit, loss, ya kita tetap dapat dari spread dan komisi. Jadi kami sebagai broker berbeda netral, artinya tetap trading di perusahaan teman-teman. Gitu kan, emang kalau teman-teman lagi loss ya bukan salah kami nggak sebagai broker STP, tapi nggak ngapa-ngapain, emang marketnya seperti itu. Teman-teman bisa bandingin di trading view, misalkan harga emas turun banget gitu kan, jadi sampai ditelepon kan, Mas Haji ini kok harga emas turun-turun terus nih, brokernya lagi error apa gimana? Bukan error Pak, emang marketnya lagi kayak gitu. Kok emasnya nggak naik-naik deh kemarin itu. Sekarang malah naik nggak turun-turun. Iya, mereka kan turun-turun terus kan. Iya. Orang Indonesia kan, trader Indonesia kan kebanyakan kalau udah turun panjang buy, turun lagi gitu. Iya, sampai habis. Iya, ternyata trennya lagi tren panjang gitu. Nah, biasanya seperti itu, kadang broker yang dikambing hitamkan kan. Teman balik lagi, kami sebagai broker STP tidak ada, artinya kalau di kami kita nggak berani macam seperti itu. Kenapa? Balik lagi, license yang kita miliki itu SY, yaitu license dari Inggris. Artinya apa? Ketahuan aja kita macam-macam kayak gini, license kita bakal dicampur, nggak macam-macam. Makanya kita nggak berani. Dan ya sebagai broker STP, kita juga teman-teman profit loss ya kita tetap dapat profit gitu dari spread sama komisi. Enak ya berarti. Netral. Iya, Bapak juga kalau kita ngomongin masalah enak-enak bro, Bang juga enak, Bapak nabung juga mereka dapat uang kan. Iya. Mau ditarik muka kan tetap dia admin terus potong kan. Iya. Sama aja gitu. Oh ya, tadi bilang WikiFX ya. Jadi kan jadi HTFX ini juga ada skornya gitu sebagai tolak ukur gitu. Jadi bisa dijelaskan gitu mengenai skor tersebut gitu. Kalau
Oh, jujur ya, kan kalau skor itu yang menentukan bukan kami ya, karena yang menilai mereka. Artinya emang dari pihak manajemen UPFS sendiri yang memberikan penilaian seperti itu sih. Kalau saya perhatiin sih dari kemarin skor kita naik terus ya. Awalnya pas kita muncul di Indonesia skor kita masih kecil. Sekarang naik, bahkan sudah melebihi kompetitor broker-broker terkenal yang bahkan kita di atas itu lah, gitu. Saya sebut lah gitu. Kalau misalkan Pak Hendrik compare ya kan kayak bisa di compare itu kan broker ini, kita masuk salah satu broker apa namanya internasional di Indonesia ya, masuk 15 besar. 15 ya. Kita di kalau pakai Pak Hendrik dolar topik besar di Indonesia yang eksis. Karena kan di Kiasan itu kan ada setting kan pengaturannya Indonesia. Jadi penilaiannya itu berdasarkan user Indonesia. Jadi kalau misalkannya Pak Hendrik ganti usernya ke Brazil atau kemana, skor kita beda. Jadi emang penilaiannya berdasarkan negara. Oh iya. Tapi itu kenapa begitu penting banget buat trader gitu, buat tahu skor broker? Karena gini. Menurut saya itu bisa jadi indikator keputusan trader atau investor untuk memilih brokerage. Seperti contoh gini, kita mau beli rumah aja atau mau transaksi yang besar seperti mau beli rumah, kita kan pasti nyari indikatornya. Banji, apa dia ini bagus ya, harganya berapa segala macam. Begitu tuh dalam trading gitu kan. Apakah kecepatan dalam transaksinya cepat, terus komisinya berapa, terus broker itu pernah bermasalah atau tidak, terus regulasinya bagaimana, terus apakah ada dukungan lokal support, karena yang paling penting juga dukungan lokal support. Tidak semua broker internasional yang eksis di Indonesia itu punya lokal support. Nah, hanya sebagian lah yang punya yang lokal support itu, karena kebanyakan mereka support-supportnya dari luar Indonesia. Dan terkadang ada namanya language barrier kan, jadi kadang mereka kan kalau misalkan teman-teman pernah cek customernya kok bahasanya agak baku atau salah gitu, itu via auto Google Translate, dan itu efeknya adalah biasanya sering misinformasi, misleading atau jadi masalah nggak apa-apa. Nah, kelebihan di SCFX juga adalah kita punya komunitas di sini dan kita semua punya tim manajemen yang siap membantu klien. Klien kami di Indonesia juga sudah cukup banyak, sudah cukup besar. Bahkan kita kemarin sempat ada satu komunitas trader dari Indonesia cukup besar. Sempat kemarin kita meeting di salah satu kafe di saya sebut kayak nggak apa-apa sih. Sebut aja tapi nanti mungkin akan ada sensor. Apa sih namanya? Saingannya Starbucks lah, satu lagi yang punya Trans, saya lupa. Coffee Bean itu kan coffee shopnya besar. Iya. Itu satu Coffee Bean itu disewa di satu komunitas. Bayangin, saking besarnya komunitas trader dan mayoritas anak muda semua. Jujur saya baru bergabung di saat ini 2 tahun yang lalu. Dulu 2 tahun lalu trader itu kebanyakan bisa oleh orang-orang tua, gitu, orang-orang umur 30-an atau 40-an yang dimana mereka kesini uangnya mau gimana gitu kan, dia pengen uangnya lebih produktif, lebih bisa menghasilkan gitu kan, karena situasi 2 tahun lalu kan masih corona efek ya. Iya. Deposito harga 0%, harga properti hancur gitu. Orang mau investasi beneran, alternatifnya dulu yaitu akhirnya trading. Nah, terus berlanjut sampai sekarang, dan ternyata pertumbuhan traders di Indonesia yang usianya saya bilang umur 20-an itu meningkat pesat. Berkat internet tentunya gitu kan. Jadi kadang saya juga pernah bertemu sama traders yang dari 2010 udah trading. Dia bilang perbandingannya traders 2010 sama traders 2020 ke atas, kita ini punya privilege. Salah satunya informasi sekarang itu saking bebasnya, siapa aja bisa akses kan. Bahkan untuk mau belajar forex pun sekarang nggak perlu lagi bayar
jutaan, puluhan juta deh. Trader-trader zaman dulu kan kalau pengen belajar kan harus ikut workshop, ikut seminar, bahkan internet. Susah banget Pak, susah banget nyari ilmu dulu. Bukan susah lagi, mahal. Iya kan, tiba-tiba belum tadi udah los duluan nih. udah ini. Tapi balik lagi kan, misalnya gini, kita mau, tapi gini, balik lagi ke mindset. Banyak orang, belajar trading mahal, belajar trading buang-buang waktu. Tapi kita balik lagi ke pikiran. Kita buat bekerja aja. Rela buang puluhan sampai ratusan juta dan buang waktu selama 4 tahun. Oh, kalau dihitung dari SD lebih Pak, bukan 4 tahun. Kita ngomong kuliah aja lah. Kalau SD SMP itu pas anggap SD SMA gratis lah dari program pemerintah. Iya, walaupun ada bayarnya ya. Intinya kita udah buang ratusan juta lah buat sama pendidikan demi dapat gaji UMK. Iya. Masa kita nggak mau buang waktu lagi sedikit yang mungkin nilainya nggak nyampe setengahnya, tapi untuk dapat peluang potensi menghasilkan ratusan hingga ribuan dolar. Benar nggak? Iya. Ya kan? Artinya sebenarnya gini, kalau teman-teman sadar, trading forex ini punya peluang, punya potensi. Memang dia punya resiko juga. Balik lagi emang trading itu ya seperti pedang bermata dua. Cuman kalau teman-teman paham ilmunya, teman-teman latih psikologi tradingnya, pasti peluang profitnya akan lebih besar. Banyak orang bilang trading itu kan judi. Yes, it's judi, it's gambling if you don't have the knowledge. Sama aja teman-teman. Mau ngelamar kerja kalau nggak punya kesiapan, nggak punya mental, nggak punya CV, atau nggak punya pengalaman kerja, atau bahkan nggak punya latar belakang pendidikan, gambling nggak apa gitu. Benar nggak Pak? Iya. Ya, kenapa gitu? Kita sebenarnya ya itu kita mau cari juga sama itu sebenarnya hampir sama kalau kita cari korelasi gitu. Orang keluar rumah aja gambling Pak. Siapa tahu kenapa di luar rumah sama aja ada resiko. Tapi kan kita persiapan kan, kita mau siapin apa Pak? Misalkan mau naik motor pakai helm, standby sama seperti itu. Saya selalu jujur ya, Bapak, saya sebagai marketing manager, saya ketika share ilmu ke klien saya bukan ngajarin metode. Karena kan Pak Jimmy ngajarin saya metode dong, gimana cara bisa profit 100%. Kalau saya bisa bikin metode profit 100%, mungkin saya bukan kerja di broker lagi. Saya udah kerja sama paling enggak. Tapi yang saya ajarkan utama adalah mindset sama psikologi trading. Saya melihat, saya pun pribadi saya trading. Saya dari 2020 itu trading. Makanya saya di hire broker gitu kan. Awalnya saya disuruh untuk jualan, tapi saya bilang saya nggak mau jualan lah, biar ada tim sales lah. Kenapa saya ambil marketing? Karena memang saya seorang marketing, saya S1 jurusan marketing manajemen, dan saya lebih consider untuk mengajarkan teman-teman trader caranya bahwa sebelum kamu trading, kamu mesti prepare dulu. Jangan main asal lompat ke market aja. Market itu no mercy, atau nggak ada ampun. Iya. Orang bisa tiba-tiba besok naik Rolls Royce, bahkan bisa lusanya naik Avanza. Jauh banget gitu. Tapi itu real terus itu. Bahkan saya pun sempat ada klien, dia salah satu pebisnis restoran. Kalau Bebek Haji Slamet pernah dengar? Oh, Bebek Haji Slamet. Sesuatu owner itu yang klien saya. Dia loss gara-gara long trend dalam satu malam 1,4 miliar. Pas X1 waktu itu sempat muncul. Itu kenapa? Karena saya bilang lagi, dia greedy. Dia merasa kayak, harganya bakal naik nih. Akhirnya dia buy lagi. Itu yang penyakit yang saya sering temui sampai sekarang, bahkan di grup-grup traders itu. Kayak mereka kan screenshot kan, turun, tapi buy-nya kayak berlapis-lapis gitu, kayak kue lapis. Pendek pernah nggak screenshotan itu, kayak orang udah banyak, kenapa nggak pernah lapis ini nih? Tanda kayak tango gitu kan. Udah bukan averaging lagi tuh. Iya. Terus mereka yakin bakal naik nih.
Soalnya mereka mikirnya itu emas gitu. Iya, mereka mikirnya itu emas, masa emas sih sampai nol gitu kan? Pasti mikirnya kayak gitu. Iya, padahal kan kalau emas sekali turun aja, wah, 1 poin aja udah gede banget gitu kan. Pernah kan satu momen itu sampai 150 poin. Bayangin, orang yang bukannya berapa lot itu udah nangis gitu. Iya. Nah, dan kebanyakan juga udah pas SL lagi gitu kan. Kalau saya pribadi sebenarnya broker itu nggak wajib sih untuk mengajarkan hal-hal ini. Itu kan kenapa saya mau lakukan kayak gini. Saya merasa ya gitu, saya pun pernah di posisi mereka gitu. Ketika saya trading, saya greedy, saya merasa kayak saya pernah di posisi dalam 1 hari itu bisa profit 10%. Karena saya pakai time scalping. Saya greedy banget, main overload. Dulu saya $100 aja bisa main sampai 5 lot, bayangin. Leverage-nya sampai 1/2000. Saya mainin kan, layering sampai total 5 lot. Loss $100, depo lagi, akhirnya loss. Itu lingkaran setan itu, harus keluar gitu kayak gitu. Mau sampai kapan? Ya, walaupun saya orang broker, tapi saya nggak mau menjuruskan orang gitu. Orang mikir kan orang broker mah jahat, enggak. Ada yang baik, saya baik. Gitu. Makanya teman-teman kalau dari kami ya kita punya visi misi ya, nggak semua broker jahat kok. Kita kenapa saya bilang gitu ya, karena broker kami mau teman-teman profit, kita juga profit, sama-sama profit gitu. Ayo gitu, broker. Kalau misalkan kalau broker saya kalau saya profit gede, broker kamu rugi dong? Enggak, kan broker saya STP. Teman-teman bayar komisi, dapat profit, ya komisi ke saya. Kalau saya ke broker bayar ke saya maksudnya. Gitu. Jadi sama-sama untung lah. Oke. Gitu. Paling tadi aja ya. Ya kalau yang namanya resiko, ya setiap kali ada opportunity pasti ada resiko, dan juga sebaliknya gitu kan. Setiap kali ada resiko pasti di situ juga ada opportunity yang datang. Dan itu saya nganggapnya bukan seperti pedang bermata dua ya, tapi lebih ke arah seperti satu koin dengan 2 sisi. Kalau ada opportunity pasti ada resiko, baik itu kecil ataupun besar gitu. Yang perlu kita manage itu adalah resikonya gitu. Kalau masalah profit pasti datang sendiri. Oke, jadi mungkin lebih ke arah plafon sekarang Pak. Jadi kan ada yang namanya MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 gitu. Nah di HTFX ini menggunakan MetaTrader 4 atau 5, dan keuntungan untuk trader itu apa gitu jika menggunakan plafon MetaTrader 4 atau 5, atau mungkin STP punya plafon sendiri? Kalau STP itu sebenarnya dari hubungannya dengan MetaTrader sih, karena MetaTrader itu kan aplikasi aja untuk bantu buat teman-teman bisa ke market gitu. Balik kalau STP itu ya teknik aja sih gitu. Jadi gak ada korelasi STP sama MetaTrader itu. Kalau untuk STFX sendiri kita pakai dua-duanya, ada yang T4 ada yang T5. Balik lagi sebenarnya selera sih. Kalau teman-teman yang pemula mungkin lebih nyaman dengan UI atau tampilan MetaTrader 4. MetaTrader 4 itu memang tampilannya tidak selengkap MetaTrader 5 gitu, cuman lebih simpel gitu. Jadi balik lagi demand dari klien gitu. Klien menyeria saya mau simpel-simpel aja kok, kita kasih MetaTrader. Kalau misalkan dia advance mau pakai indikator yang lebih lengkap atau dia mau seperti apa, ada MetaTrader 5. Kalau masalah STP nggak ada. Ya, jadi bisa dua-duanya ya, baik MetaTrader 4 maupun 5 gitu. Soalnya kan kebanyakan cuma ada yang support MT4 saja gitu. Tapi ini dua-duanya ya. Misalnya sama itu kurang ya kalau tidak. Nggak usah sebutin ya yang cuma MT4 doang. Nggak usah lah. Nggak level lah di bawah itu. Oh ya, yang selanjutnya Pak, untuk kecepatan transaksi di HTFX itu gitu. Jadi
bisa jelaskan lebih lanjut gitu kecepatan transaksi yang ditawarkan oleh STFX, dan kalau bisa slippage juga gitu, spill lah ada slippage atau enggak gitu. Kalau slippage itu situasi market ya, biasanya slippage itu terjadi ada dua, pas pembukaan market itu pasti slippage, semua broker gitu kan, sama saat news. Nah, cuman di kami slippage-nya tergolong kalau untuk pembukaan market kita jujur ya, rata-rata semuanya pun pasti melebar, semua broker STP pasti lebar karena ada gap, apalagi pembukaan pada hari Senin. Karena kan Sabtu Minggu ada transaksi di bank, tapi kita broker kan Sabtu Minggu tutup, broker kami kita. Nah, di Sabtu Minggu itu ada namanya kadang beberapa pre-order gitu yang baru masuk, yang mempengaruhi pergerakan harga. Nah, itu terjadi gap. Makanya kami pribadi akan selalu warning klien kami untuk tidak melakukan biasa kalau ada trader hari Jumat itu kami sarankan untuk dikeluarkan. Tapi kalau misalkan dia modalnya kuat, emang dia tidak pemain ini ya swing itu kan biasanya dia mainnya semua mingguan, bulanan, benar dia ngejar long trend gitu kan. Ya balik lagi gitu kan, kita hanya memberikan rekomendasi aja seperti itu, tapi balik lagi 100% decision dari klien itu di luar kuasa broker. Nah kalau itu Pak, market eksekusinya gitu lambat apa tergolong cepat? Kalau market eksekusi, saya pribadi pun saya ada akun sendiri, saya buat akun sendiri di ICFX. Saya sebelum masuk ke perusahaan ini sih pasti testing dulu. Saya nggak mau masuk ke beberapa abal-abal gitu kan, karena di traffic dia bisa ini. Kalau kita memang kalau menurut WikiFX, saya ambil data dari WikiFX saja ya. Kalau di WikiFX kita terhitung kecepatan rata-rata extraction speed-nya itu di 303 milisecond. 303 milisecond. 303 milisecond. Milisecond itu kurang dari detik. Itu dari Indonesia itu? Ya, di Indonesia. Soalnya kan ya latensi ngefek juga kan, jarak dari sini ke server gitu. Betul. Cuman kita masuk statusnya grade kalau menurut WikiFX ya, bukan menurut kami, bukan validasi dari saya, tapi dari WikiFX sendiri. Mereka yang menilai. Nah, exercise intinya transaksi kita di paling efektif di bawah 3 dan environment-nya kita dapat penilaiannya AAA dari mereka. AAA ya. AAA itu artinya penilaiannya luar biasa, udah bagus. Intinya kestabilan server, kecepatan transaksi, buat penutupan order kita terhitung luar biasa. Penilaian AAA. Nah, MT4 kita juga full license. Selanjutnya Pak, ini kan kita ibarat tentang after sales lah. Jadi misalkan sudah ada nasabah gitu, dan mereka mungkin kesulitan atau ada problem gitu, untuk menghubungi STFX-nya itu gitu. Jadi apakah ada representatif di Indonesia udah pasti ada, tapi untuk menghubunginya gitu, apakah lewat telepon atau email, dan berapa lama waktu penanganannya gitu? Kalau di kita, kalau misalkan teman-teman di website kita di stfx.com atau di stfx.com ada chat CS. Kalau teman-teman ngechatnya pakai bahasa Indonesia, akan langsung diarahkan ke kita. Jadi teman-teman bisa request melalui website stfx.com di CS di pojok kanan bawah itu kontak service. Biasanya akan ada auto text lah, tapi dalam bahasa Inggris. Dengan kalau teman-teman ngechatnya pakai bahasa Indonesia, itu akan langsung ke saya. Nah, kalau pakai bahasa Inggris gimana? Ke Inggris? Kalau bahasa Inggris, biasanya perusahaannya akan ngecek server sih. IP, kan ada IP-nya. Ya, tapi tetap ke Indonesia juga ya? Iya, jadi aplikasinya itu kan aplikasi, saya juga terhubung sama aplikasi chat. Jadi kalau setiap ada chat masuk,
kelihatan ya IP-nya dari mana, dari Indonesia, dari Malaysia gitu. Kalau yang dari Indonesia langsung saya take over gitu. Ya biasanya langsung kalau misalkan kurang nyaman, biasanya kan saya langsung saya oper ke WhatsApp. Oh ya. Itu kira-kira kalau jadi teman-teman misalkan merasa saya pengen fast respon nih, oh yaudah nanti bisa request nomor WhatsApp call manager atau halo. Ya halo. Ya, sorry. Iya. Oke. Dilanjut aja mungkin tadi. Oke ya. Kenapa kami arahkan untuk mengechat CS melalui website kami terlebih dahulu? Adalah tujuannya agar klien mendapatkan nomor yang benar gitu, karena balik lagi kan bukan apa-apa gitu. Terkadang banyak banget oknum-oknum yang mereka mengaku sebagai kami dengan menyebarkan nomor gitu kan. Ya tentunya itu jadi hal yang buruk ya menurut kita juga. Maka kami sarankan mengontak kami melalui website.direct.com ke CS, lalu misalkan minta dukungan, minta nomor WhatsApp perwakilan yang resmi, kita akan berikan. Oh begitu. Tapi untuk penanganannya gitu kira-kira berapa hitungan jam, menit? Tepat kok, kecuali chat 1 minggu ya, tolong mohon mengerti lah. Tapi kalau WhatsApp kita fast to fast respon, makanya kami sarankan sih biasanya rata-rata klien kami sudah punya nomor WhatsApp kami tuh. Ya. Sudah punya nomor WhatsApp gitu. Dan kami juga ada beberapa tim MID sama ID yang sudah official bekerja sama kita. Jadi bukan cuma kita, juga ada ya MID yang juga dukung. Cuman pastikan informasi terupdate itu dari website. Jadi takutnya nanti misalkan MID sama ID-nya misalkan ada yang miss di websitenya, website itu perlu dipatokan. Gitu. Iya. Tambahan Pak, ini yang mungkin buat orang-orang atau buat teman-teman di luar sana ini paling penting gitu. WD-nya berapa lama ya? Kalau WD kita bukan tercepat, tapi kita pasti bayar. Kan ada broker yang WD semenit 2 menit, cepet banget ya. Kalau kami itu pembayaran WD itu ada via local depositor sama via USDT. Kalau USDT itu kayak kripto, seperti kripto. Kalau kami sarankan kalau teman-teman bisa pakai kripto, kita lebih cepat WD-nya, lebih instan dibandingkan local depositor. Kenapa? Karena local depositor itu dananya terbatas gitu kan. Kita local depositor itu rata-rata dia per bulan itu hanya megang kurang lebih 500.000 US dollar. Yang WD kita banyak, jangan salah, karena kita sudah cukup besar gitu kan. Pertama kali datang WD kita tiap bulan itu sekitar 50.000. Sekarang udah hampir $500 juta lah tiap bulan untuk WD-nya gitu. Nah, cuman balik lagi kan kita kalau mau WD itu kita request dolar dulu uang ke Indonesia. Itu butuh proses. Biasanya kalau WD-nya cepat sehari kelar itu berarti kita lagi pegang dolar. Kalau misalkan bisa 2 atau 3 hari, berarti kita lagi nunggu dolar. Gitu. Teman bukan berarti kita nggak bayar, kita pasti bayar. Kita akan kasih konfirmasi, misalkan Pak, kita lagi kehabisan rupiah, kita lagi request kirim gitu kan. Tapi misalkan dia mau cepat atau instan, kita akan rekomendasikan menggunakan pembayaran USDT atau kripto seperti itu. Nah, untungnya sih di Indonesia ini kripto itu bukan hal yang baru atau awam lah ya. Karena kan udah banyak platform-platform yang menyediakan pengiriman kripto dan dia WDL seperti itu sih. Oh ya, balik lagi ke regulasi gitu. Tadi kan dari Inggris ya. Selain Inggris, apalagi gitu, dan jadi kelebihan dari regulasi tersebut. Kalau Indonesia udah pasti Bapepti gitu. Tapi Bapepti kita nggak ada ya? Untuk Bapepti sendiri sih rata-rata ya. Bahkan broker yang kita itu pun nggak ada. Emang saya pun pribadi melihat ya. Saya sebenarnya trader gitu. Memang untuk broker-broker luar ini untuk dapetin Bapepti itu nggak gampang. Salah satunya ya
apa namanya kita ini hal yang umum lah untuk regulasi Indonesia itu nggak gampang, it's very complicated, bukan berarti nggak bisa. It's very complicated dan harus ada namanya penyesuaian lagi, karena kan ketika kita ada regulasi pasti akan ada lagi biaya segala macam seperti itu sih. Bukan berarti dari kami sendiri pun mau ada ke arah situ, kita pun lagi mengusahakan. Bahkan country manager kami sempat meeting dengan salah satu ke orang GFX, Jakarta Future Exchange, untuk konsultasi gimana kita bisa dapatkan regulasi regulasi yang bisa untuk memberikan kenyamanan bagi user kami. Cuma bukan berarti kami perusahaannya macam-macam gitu. Walaupun tanda kutip ya kita masih ilegal di Indonesia, tapi bukan berarti kami perusahaan broker abal-abal gitu. Kami punya track record yang baik, punya skor yang baik juga di salah satu platform penilai broker. Artinya memang itu jalan yang panjang buat kami untuk menuju situ, tapi bukan berarti kami tidak ingin gitu. Saya pribadi selalu ada beberapa momen mempush rekomendasi saya, Pak regulasi Pak, kita Pak ya klien kita lebih nyaman gitu, tapi bukan, tetap kita juga fokus tetap berjalan gitu. Kita nggak bisa gara-gara nunggu regulasi baru gerak, wah susah juga itu kan, karena ya ketika bisnisnya sudah berkembang pesat ya regulasi juga akan mengikut sih, seperti itu sih. Yes. Oh ya, kalau untuk dari STFX dia menyediakan private server, virtual private server gitu, VPS. VPS ya. Nah, kalau VPS itu adalah itu bentuk kerjasama sama WikiFX sih. Jadi untuk ya kita memberikan VPS dengan harga $0.1 per month. 0,1 sebulan. Iya. Murah ya Pak ya. Spesifikasinya loh. Spesifikasinya ya lumayan apa ya. Satu ya buat buka 10 IE masih bisa lah Pak. 10 IE bisa ya. 10 IE 10 akun. 5 akun masih bisa lah. 5 akun bisa lah. Yang penting jangan dipakai buat main Mobile Legends sih Pak. Nggak gitu. RAM-nya 1 GB itu buat buka MP4 nggak berat kok. Nggak berat ya? Nggak berat kok. Kalau buka YouTube mungkin berat. Tapi nggak ada soalnya kayak di broker sebelah gitu, harus ada depo berapa, lot berapa sebulannya gitu, baru dikasih fee. Enggak kok. Itu enggak kok. Tapi emang minimal deposito kita $50 minimal kan. Minimalnya. Cuman kita nggak sarankan sih untuk kalau mau pakai IE itu $50 gitu. Itu cepat tewas sih kalau saya kalau sebagai penilai pribadi ya. Dan kita nggak IE itu kita nggak kasih, itu dari mereka mau buat atau dari sendiri bebas. Kami broker benar-benar netral. Kami hanya menyediakan akun sama bantu WD, bantu deposit sama konsultasi. Tapi kalau udah namanya IE atau segala macam robot-robotan itu di luar kami. Jadi jangan ada bilang ntar CFX menawarkan robot, enggak. Kami tidak menawarkan robot, kami tidak menawarkan titip dana, enggak. Jadi benar-benar pure kami broker. Kalau misalkan ada yang seperti itu biasanya dari IB. IB itu ya semacam affiliate marketing kami lah yang gitu. Tapi kami pribadi sih lebih menyarankan mereka untuk mengikuti copy trading sih. Jadi di STFX sendiri kita punya di dalam website kita ketika teman-teman login itu ada namanya social trading. Jadi ketika klik social trading itu akan muncul beberapa master trader dan teman-teman bisa nge-follow tradingan mereka. Jadi walaupun teman-teman tidak bisa trading, kita berikan alternatif yaitu copy trading. Dan teman-teman bisa melihat
apa namanya portofolio mereka. Jadi satu bulan ini mereka profitnya berapa, lossnya berapa, terus rata-rata mereka mainnya di pair apa. Jadi teman-teman sebagai investor yang menilai. Oh saya mau follow Master A nih, Master A ini tingkat profitnya itu 70%, 30%-nya loss, misalkan. Ya udah follow itu misalkan yang ini. Jadi bisa ada banyak pilihan. Jadi apakah saya bisa profit walaupun nggak trading? Bisa. Jadi kita punya banyak pilihan. Gitu. Tapi yang di social trading itu background dari si masternya itu kita bisa tahu tidak gitu? Kita juga nggak mau dong ngegantungin hidup kita sama orang yang kita nggak kenal gitu. Kalau backgroundnya misalkan kayak dia lahir di mana atau nama lengkapnya sih enggak sih gitu. Nggak, paling nggak background dia trading gitu. Dia pernah trading untuk perusahaan apa gimana gitu? Apa cuma individual? Itu nggak ada sih. Itu tapi kita cuma bisa nunjukin semacam MPL5-nya atau portofolionya. Misalkan dia di 1 tahun trading, kelihatan dia average garis grafiknya. Jadi teman-teman bisa nilainya dari history tradingnya lah gitu. Kalau saya jujur ya, saya pribadi kadang banyak ketemu trader. Oh saya dulu tradernya, saya trader profesional, saya pernah trading unit ABC. Menurut saya, mohon maaf, saya nggak percaya kecuali you tunjukin portofolio you. Kalau you nggak punya portofolio tapi cuma cuap-cuap, buat apa gitu? Ya kan, Pak Hendrik, kalau misalkan ada orang ngomong besar tapi kalau nggak ada portofolio, percaya nggak? Enggak. Mending saya bukan siapa-siapa tapi saya punya portofolio nih. Oh saya historinya jelas, bulan ini profitnya berapa? Misalkan bulan Juni profit 10%, bulan Februari minus 5%, tapi Maretnya bisa cover lagi 10%. Jelas angkanya. Nah, lebih percaya mana? Bukan? Enggak, dua-duanya kalau saya pribadi. Soalnya saya mesti lihat dua-duanya, pertama portofolio sama backgroundnya. Oh. Saya takutnya itu punya portofolio punya orang gitu. Kalau misalkan portofolio punya orang gitu. Oh enggak, jadi gini, portofolio yang ada di website itu adalah itu terkoneksi sama MP4-nya kita, jadi nggak bisa dimanipulatif, itu udah otomatis dibuat. Jadi gini, portofolio itu data yang ada di social trading itu di master itu bukan hasil uploadan, bukan. Jadi gini, kalau mau jadi master harus akun untuk jadi master trader di kita harus buat akun dulu di kita, harus trading dulu, dan itu terkoneksi langsung sama CRM kita, sama sistem kita. Jadi dia mau loss mau profit akan langsung masuk datanya real time. Ada minimumnya nggak? Minimum balance gitu untuk jadi master? Minimum balance itu biasanya sih minimal 1.000. Nah, 1.000. Buat saya pribadi kurang gitu. Kan beda loh psikologinya antara trading 1.000 sama 100.000. Kan ditanya minimal kan. Kayak kalau mau silakan balik lagi gitu. Kalau jadi master trader ini misalkan dia cuma jago cuap-cuap atau trading, kelihatan angkanya minus pasti di data kita gitu. Ya seperti itu. Dan kelihatan jelas dia tradingnya baru sebulan, baru 2 bulan atau udah setahun 2 tahun, kelihatan tell. Gitu. Jadi nggak bisa dimacam-macamin, nggak bisa dimanipulasi gitu. Dan yang kita juga di sistem kita ya real time gitu. Itu yang tentunya kita lakukan ini ya untuk memberikan fitur lah kepada para klien kami yang ibarat kata banyak yang dia pengen masukkan profit dari trading tapi dia nggak punya waktu untuk melakukan ini alternatifnya. Ini yang kita bisa tawarkan gitu. Dan dia bisa nilai sendiri apakah master ini bagus atau enggak, ya biar dia bisa nilai gitu kan, karena data real time dan tidak bisa dimanipulasi. Itu seperti itu. Tapi untuk selama ini ada tidak gitu nasabah yang klaim ternyata mereka terkena skema piramid atau Ponzi gitu ke STFX gitu? Kalau Ponzi itu seperti apa ya? Kalau kami pribadi sih kalau di WikiFX sih rata-rata yang komen sih pembayar withdraw-nya lama. Yes, kami akuin itu withdraw lama itu biasanya pas uang
mau nungguin rupiahnya sih. Tapi kalau piramida ya kita spend piramida itu nggak ada sih. Nggak ada. Karena ya balik lagi sistem kami ini ya bukan untuk ngajak orang gitu kan. Berarti get member juga nggak ada ya di STFX? Nggak ada, kita nggak punya gitu seperti itu. Kita ya program kita sama seperti broker lain itu ada IB, MIB. Sistemnya memang seperti multi level, sebuah multi level. Jadi gimana? Jadi ketika IB dia join ke kita, dia terus dia ajak lainnya di bawah, kita kan kasih rebate. Nah rebate itu dia bisa bebas mau dibalikin lagi buat kliennya atau enggak itu. Itu hal menurut saya itu hal yang ibarat kata umum lah. Rata-rata broker lakukan seperti itu. Ya, bahasanya kan rebate itu. Iya, kecuali Singapura. Soalnya IB udah dilarang di Singapura. Oh ya, balik lagi sih itu regulasi dari ini ya, tiap negara gitu-gitu. Nah. Saya baru tahu itu Pak. Iya, sejak 2010. Udah lama juga ya. Malah saya tahunya yang Singapura itu sempat ada broker yang di Singapura yang sempat scam deh. Scam besar. Tapi saya nggak mau sebut merek lah. Iya. Oke, jadi balik lagi ke dana. Jadi bagaimana STFX mengamankan dana klien gitu. Jadi mungkin kan kalau regulasi dari Bapepti kan sebagian harus di sini, sebagian baru gitu. Jadi dana klien itu diapakan oleh STFX gitu. Jadi dikemanakan gitu istilahnya. Meskipun kita nggak punya Bapepti, kan kita punya FCA. FCA itu semacam kayak Bapeptinya Inggris gitu. Jadi dananya aman gitu. Kecuali ya kalau loss ya pindah ke liquiditas provider. Liquiditas provider kan buat bayar ini lossnya. Seperti itu. Jadi dibilang aman, kita udah punya Bapepti versi Inggris lah. Iya. Itu. Tapi berarti kan kalau ada apa-apa amit-amit gitu kan, jadi kalau ada apa-apa sama STFX kita berarti komplainnya sama ke Inggris dong? Enggak, ke kami aja. Jauh-jauh lah. Kita aja ada kok. Kita kan adalah kami hadir di Indonesia, program-program Indonesia ini untuk jadi tangan panjangnya klien yang untuk bisa trading atau ada komplainan. Tentunya sih di STFX kita bukan broker yang sempurna lah, pasti akan ada momen-momen. Misalkan contoh, kita sempat juga ada error itu dari liquiditas provider, di mana sempat ada error, cuman kita punya garansi. Jadi ada garansi di mana ketika ada error, uang akan dikembalikan. Jadi misalkan teman-teman loss itu akan di-cancel. Ada momen waktu itu sempat ada momen kita harga sempat tiba-tiba candle-nya panjang, itu error dari liquiditas provider, ada error. Dan ada yang komplain saya minus sekian, langsung setelah dia report, langsung kita balikan dananya. Jadi kita ada garansi juga. Itu kalau minus, kalau lagi profit gimana? Dianulir? Kalau lagi profit terpaksa kita tarik juga, karena fair. Kasihan dong. Tapi rata-rata minus, tapi mayoritas di data kita minus. Jadi ya udah gitu. Setidaknya itu kayak nothing happen lah, itu kan error. Itu kayak error dari data likuiditas provider kita gitu. Oke, mungkin ini yang terakhir itu. Jadi buat teman-teman gitu mungkin ada yang ingin tahu lebih banyak gitu tentang STFX gitu, bisa diberikan ya Pak? Sinyal kayak. Oh ya, di sini punya Bapak yang nge-freeze Pak. Halo. Ya halo Pak. Ya, tinggal satu pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Aduh, ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang STFX gitu, jadi mereka bisa cari kemana gitu. Dan mungkin informasi apa saja yang disediakan oleh STFX, mungkin seperti laporan kinerja atau mungkin edukasi tentang resiko atau update-update dari STFX itu. Jadi kemana teman-teman harus mencarinya gitu? Untuk saat ini sih teman-teman bisa dari website dari htfx.com atau juga bisa menghubungi saya. Nanti mungkin di deskripsi saya akan masukin nomor WhatsApp aja di deskripsi video lah ya. Oke.
Saya akan, kalau misalkan teman-teman mau langsung hubungin ke saya nanti akan saya tutup nomor. Teman-teman mau nanya apa, mau konsultasi apa. Misalkan teman-teman, saya belum punya uang nih, saya mau trading. Oke, nanti saya akan buatin akun demo juga. Kita juga bisa. Akun demo kirain dipinjemin. Pinjemin. Aduh, kalau profit nggak apa-apa deh Pak. Kalau loss ya gitu ya, saya tanya-tanya. Karena saya juga punya akun pribadi gitu, saya main dia. Tentunya juga saya pun pribadi suka kasih apa sih namanya, macam workshop gini juga sih, workshop online dari edukasi mengenai terutama sih mindset volatile trading sih. Saya sih kalau misalkan ditanya Pak Jimmy punya metode nggak? Metode ada gitu. Saya cuma pakai metode 1-2 lah. Tapi yang paling utama ketika saya sharing ilmu, saya sharing ilmu sebagai pribadi gitu. Artinya ya pasti ini emang kewajiban saya sebagai seorang marketing dan bagi dan untuk meningkatkan citra juga sih. Tapi ini juga jadi salah satu tujuan saya untuk merubah mindset bahwa sebenarnya trading forex itu jadi peluang loh, jadi satu pekerjaan atau sampingan yang bisa menghasilkan gitu. Dan ini opportunity-nya besar gitu. Kenapa? Kita hidup di era di mana informasi itu sudah terbuka seterbuka-terbukanya. Mau profesional trader atau amateur trader semuanya punya akses yang sama, kan punya internet, sama-sama punya akses buat menganalisa fundamental gitu kan. Ya kan, Pak Hendrik, kita bisa sama-sama buka investing.com atau buka Forex Factory untuk mencari news. Ya kan, handle-nya pun juga di buka trading itu juga kita sama-sama bisa buka trading view. Artinya apa? Punya peluang gitu kan. Tinggal darinya kita aja untuk mau memperdalaminya atau enggak. Mungkin yang membedakan ya masalah kapital atau keuangan aja. Tapi itu bukan berarti itu jadi isu juga. Karena ada juga banyak yang trader yang dia berawal dari misalkan $1,000, dia kompon akhirnya besar gitu kan, sama seperti investasi lah gitu, di kompon gitu. Intinya sih dari niatan juga dan mindset gitu kan. Ketika kita profit, kita target profitnya berapa, ketika kita loss juga kita bisa batasi lossnya berapa. Jadi balik lagi tentang masalah mindset dan setup-nya kita, persiapan gitu. Seperti itu. Oke, jadi seperti itu Pak. Ya, terima kasih banyak juga gitu untuk hadir di podcast kita kali ini. Jadi nanti mungkin nomor WA Bapak saja ya yang dicantumin di deskripsi mungkin. Ya, nomor WhatsApp sama website resmi kami. Oke. Jadi terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang STFX, bisa mungkin diklik nanti di deskripsi video ini untuk tahu lebih banyak tentang broker STFX ini, dan juga mungkin lebih kenal tentang Pak Jimmy. Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Jimmy. Jadi kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Hendrik Susanto, saya mohon undur diri dan selamat beraktivitas Pak Jimmy.